Saya Nurkonik dari SMA Negeri 1 Penawangan. Kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Descriptive Text. Materi Descriptive Text adalah materi yang ada di mapel bahasa Inggris kelas 11 semester 1. Inti materi dari teks deskriptif secara umum adalah descriptive text describes a particular object like places, things, or persons. Jadi di sini secara umum mendeskripsikan benda seperti tempat, benda-benda sekitar ataupun orang. Sedangkan untuk materi di SMA yang dideskripsikan adalah tempat wisata dan bangunan bersejarah. Adapun materi dalam membahas descriptive text ini, yang pertama adalah tentang social language atau purpose. Tujuan dari descriptive text ini adalah describe tourist attractions and historical buildings. Di sini tidak hanya sekedar mendeskripsikan tempat wisata dan bangunan bersejarah saja, namun bisa juga sebagai ajang untuk mempromosikan tempat-tempat yang dideskripsikan tersebut. Adapun generic structure atau struktur umum jika menulis ataupun menyampaikan deskripsi secara lisan, maka yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Untuk identification adalah identify phenomenon to be described. Maksudnya dalam bagian ini akan teridentifikasi itu akan terlihat hal apa yang akan dideskripsikan. Apakah itu berupa tempat wisata ataukah berupa bangunan bersejarah. Misal tempat wisata bisa saja Pangandaran Beach, bisa saja Bandung, Jatim Park dan sebagainya. Sedangkan historical building misalnya Borobudur, Taj Mahal dan sebagainya. Nah, setelah identification kemudian description. Di sini describe the quality, characteristics, spots, etc. Dalam description ini yang ada dalam identifikasi tadi akan dijelaskan secara rinci, dideskripsikan secara rinci. Misalnya dalam suatu bangunan akan dideskripsikan rinci berapa size ukuran bangunan itu, berapa meter kali berapa meter, apa bentuknya, apakah oval, apakah apakah kotak ataukah seperti piramid dan sebagainya, atau mungkin terbuat dari apakah, what is made of, apakah it's from stone, it's from iron dan sebagainya. Dalam bagian description ini akan dijelaskan hal-hal seperti itu. Sedangkan yang terakhir yaitu language features. Di sini ciri-ciri bahasa yang dipakai dalam descriptive text yang pertama misalnya adjectives. Nah, di sini akan banyak sekali kata sifat yang dipakai. Misalnya dalam menggambarkan suatu pantai mungkin dia akan mengatakan this is a beautiful beach, atau misalnya this is a wonderful temple dan sebagainya. Nah, nouns ini adalah benda yang dideskripsikan tadi. Misalnya mengatakan Pangandaran tadi, Pangandarannya indah, maka Pangandarannya di sini nounnya, indahnya adalah adjektifnya. Jadi kalau mengatakan this is a beautiful beach adalah Pangandaran, ini adalah pantai yang indah. Nah, bentukan dari ini maka disebut noun phrase. Nah, jadi untuk language features yang pertama adalah adjectives, nouns, noun phrase. Sedangkan untuk pembentukan kalimatnya kita akan banyak menggunakan simple present tense. Berikut adalah contoh dari descriptive text tentang tourist attraction. Saya mendeskripsikan tentang Jepara. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Canva, di mana saya menggunakan aplikasi ini agar siswa bisa menggunakan teknologi sesuai dengan zaman sekarang yang serba teknologi, sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kodrat zaman. Oke, untuk deskripsi Jepara yang pertama itu adalah identification-nya,
Kemudian disambung lagi dengan description-nya. Di situ ada mendeskripsikan tentang Jepara Bumi Kartini, and then Jepara Kota Ukir, dan yang terakhir adalah adanya Pantai Kartini yang di situ digambarkan dengan yang terkenalnya Pantai Kura-Kura. Untuk kesimpulan, saya menyimpulkan dari materi deskriptif teks, siswa dapat mensyukuri keindahan alam dan bangunan bersejarah serta mampu menerapkan unsur bahasa, noun phrase, dan present tense. Siswa juga mampu menggunakan aplikasi Canva untuk menulis teks deskripsi. Penggunaan aplikasi ini sebagai penyesuaian diri siswa untuk dapat belajar sesuai dengan zaman, yang mana saat ini serba teknologi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.